alat asah otak, alat latih tanding, dan untuk menguji kadar keimanan dan ketakwaan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kok Allah bikin setan sebagai musuh manusia? Ya karena saking sayangnya Allah sama manusia, saking cintanya Allah sama manusia. Tak kasih gambaran kayak gini. Ono guru punya murid yang pinter main badminton, pinter main bulu tangkis itu loh. Gurunya sayang banget sama murid yang pandai bermain bulu tangkis ini. Akhirnya dicarikan lawan tanding, sak sekolahan, diadu, dia menang. Gelekno musuh maneh sak kecamatan, menang. Gelekno musuh maneh sak kabupaten, menang maneh. Gurune tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng. Ini nanti murid setelah diadu, ditanding, kok menang, kira-kira dapat hadiah apa enggak? Kita juga begitu. Kita itu dilawankan sama setan, ditanding-tanding no karo setan, itu untuk menguji kadar keimanan dan ketakwaan kita. Kalau kita tampil sebagai pemenang, pasti kita akan dapat pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Setan itu alat asahota. Ya kayak tadi, muridnya yang capek ya payah, tapi kan dapat hadiah. Gurunya juga ikut payah, tapi bangga, merasa seneng kalau punya murid yang hebat kayak gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Makanya Gusti Allah gawe tonggo elek, Gusti Allah bikin temen yang jelek buat sampean. Pasti ada di antara sampean semua ini, pasti ada yang punya temen jelek, kelakuannya welek ngono lho. Wonten napa mboten? Wong yo melu teko mrene. Lek sudingi sing ndi wonge? Malah mboten kenal pengajian. Lah itu sampean harusnya matur suwun. Konco elek itu alat untuk mengasah keimanan jenengan, alat untuk mengasah ketakwaan jenengan. Sampean iki lho dikai konco elek, iku imane sampean sik apik ta gak? Imane sampean sik kuat apa ora? Mulane dikai konco elek. Woi. Oke, bagaimana menyikapi konco yang elek? Semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sering bikin contoh kayak gini, ibarat manusia yang bener itu ya manusia yang bener-bener jadi manusia. Ojo tiru asu. Jangan seperti anjing. Anjing itu kalau dilempar pakai kerikil, dia nggak mungkin ngejar yang lempar, tapi ngejar kerikilnya. Anjing itu kalau dilempar pakai kerikil, dia itu ngejar kerikilnya, nggak ngejar yang ngelempar. Woi, jangan seperti itu. Lah kadang-kadang kita itu sama Allah dilempar pakai kerikil, yaitu konco elek, tonggo elek. Lo kita itu malah ngejar kerikilnya, yang kita musuhi malah konco sing elek iku, yang kita musuhi malah tonggo sing elek iku. Salah. Seharusnya kita jangan ngejar kerikilnya, tapi ngejar si pelemparnya, ngejar yang lempar. Wes angel dikai gambaran ngene iki. Kayak contoh mana? Ana bocah lanang mlaku-mlaku, ya modelnya kayak Mas Angga ngene iki lho. Lagi jalan-jalan sendirian, terus di samping jalan itu ono cewek wayu, wayu pol, kayak boy sumloh yang aduhai imut yahud bahaya meno-meno. Wayu, yombo, arek wedok iki kok usil Mas Angga yang lagi jalan dilempar pakai batu kecil, nganggo kerikil ngono lho. Ya tempik ngono. Nah terus melengak dekne. Begitu roh sing ngelempar cewek cantik, kira-kira Mas Angga ini ngejar kerikile apa ngejar sing ngelempar? Nek ku yo ngejar kerikile. Lah nek aku yang ngejar sing ngelempar ya. Kita ini disayang sama Allah, kadang-kadang kita cuma dilempar pakai kerikil kecil aja, kita nggak lari ke Allah, kita malah ngejar kerikilnya. Woi, oh lah nek wong cerdas, ngejar wonge yo. Godak, adek wonge mlakone ya alon-alon, tik, melayune mek pura-pura, alun-alun nang tujuane yang ngenek. Soalnya tahu yang ngejar kan aku.
Kalau yang ngejar dia ya tambah banter melayu. Saya ngejar karena sayang, saya ngejar karena cinta. Ngono, jadi gitu. Kalau kita dikasih ujian sama Allah, dikasih cobaan sama Allah, kita jangan ngelihat ujiannya, jangan ngelihat cobaannya, tapi ngelihat siapa yang dikasih cobaan, siapa yang ngasih cobaan, siapa yang ngasih ujian. Kadang-kadang enggak, duwe kanca elek, duwe tangga elek, ndak mau lari ke Allah, larine nyang dukun. Tak ngono kadang yo maro kiai. Yai, wonten yai donga sing nek diwaca weteng iso mbledhos ngono. Kadang-kadang kiyaine yo setel. Gampang wacana ayat kursi ping 313 jeblos wetenge. Iku padha setane ngono. Lawang diantem kerikil kok ngan. Maring dukun. Godak kerikile tapi kudu godak Gusti. Nah, makanya kemarin saya di awal saya sampaikan pada teman-teman untuk selalu berzikir kepada Allah dalam situasi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, sebagaimana perintah Allah, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, maka aku juga akan berzikir kepada kalian. Kalau kalian tidak berzikir kepadaku, kata Allah, aku juga tidak akan berzikir pada kalian. Lek digawe cara Jawa ngene, sampean ku eling nang aku ya eling nang sampean. Lek sampean gak eling nang aku ya gak eling nang sampean. Lek sampean ilinge nang aku akeh, elingku nang sampean ya akeh. Lek elinge sampean nang aku titik, elingku nang sampean ya mek titik. Lek sampean terus eling aku ya terus eling sampean. Lah nek sampean gak tau eling aku ya gak ngurus rupamu. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, keimanan kita itu sering diuji sama Allah untuk mengetahui keasliannya, untuk mengetahui kadarnya. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir ini imannya termasuk iman yang asli. Amin. Karena sekali lagi iman selalu diuji sebagaimana emas itu diuji dulu keasliannya, emas ini asli apa tidak, terus diukur kadarnya berapa karat. Cara mengujinya bagaimana? Halo? Kok masih pada usrek sendiri sih? Ini emas dilelet-lelet di batu hitam, kemudian digosok-gosok, setelah itu dikasih air keras. Kalau warnanya tidak berubah, tetap kuning, mencorong, cemerlang, wah ini berarti emas asli 24 karat. Kalau setelah dilelet-lelet di batu hitam, digosok-gosok, dikasih air keras, warnanya kok agak memudar, wah ini berarti emasnya mungkin tinggal 22 karat. Kalau lebih mudar lagi, mungkin ini emasnya 18 karat. Kalau warnanya lamat-lamat jadi puyeh, itu mungkin tinggal separuh 12 karat. Kalau setelah dikasih air keras kok entek babar pisan, itu emasnya sekarat. Orang nonton masih piras. Iya, itu berarti emasnya Sekarat. Nah, kira-kira dulur-dulur saya jamaah sekalian yang hadir di sini ini kualitas keimanannya, kadar keimanannya kira-kira yang berapa? Yang 24 karat, 22 karat, 18 karat, 12 karat atau yang sekarat? 24 karat. Sekarat karat. Ujian keimanan untuk manusia itu macam-macam. Sebagaimana dituangkan dalam sebuah ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه
raji'un. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf, dan sungguh kami Allah benar-benar akan menguji kalian semua wahai manusia dengan berbagai macam ujian, di antaranya al-khauf, rasa takut, ketakutan. Yang kedua wal-ju', kelaparan. Yang ketiga wa naqshim minal amwal, di antara ujian Allah itu adalah kekurangan harta atau kemiskinan. Wal anfusi, kekurangan jiwa atau kematian. Was samarat, kekurangan buah-buahan, paceklik atau krisis. Ini semua untuk menguji kita manusia, menguji kadar keimanan kita. Yang pertama al-khauf, ujian yang berupa rasa takut, ujian yang berupa ketakutan. Dan setiap manusia itu diberi potensi rasa takut sama Allah. Jadi rasa takut ini merupakan satu kelaziman sunnatullah yang ada pada diri manusia. Siapapun manusianya pasti mempunyai rasa takut, termasuk semua yang datang di sini. Mulai lahir sampai menjelang mati itu manusia selalu ada rasa takut dan rasa takut. Mulai tadi itu yang berangkat dari rumahnya majikan. Ya, karena rumah kau dudu omahmu itu. Mau nenek ngomong aku teko omahku. Anaknya majikannya yang anakku lo garai nangis. Lek mau mana kapan? Mau ratau gembol, ratau ngemii anakku. Mau main majikan ya omahku. Menggaya. Aku kadang-kadang mikir anak-anak itu ya suka bingung. Marani Indonesia ya Indo. Berarti lain apa ini nohong. Sakno Taiwan kono berarti no Tai. Tak seneng blas aku. Ngapain bakal disingkat-singkat? Berarti jenengku Anwar Zahid mbok singkat Kiai Zah. Lah nek Anwar iki mbok Kiai Anu ngono iki. Ngawur. Seneng aku. Oke, mulai dari rumahnya majikan tadi udah ada rasa ketakutan, takut kalau nggak bisa sampai ke sini, takut mungkin di tengah jalan ada takut nggak dapat kendaraan, atau begitu sampai di sini takut nggak bisa masuk, begitu sudah bisa masuk takut nggak kebagian tempat, begitu udah kebagian tempat takut nggak bisa duduk deket sama aku. Kan pasti itu ada, rasa takut itu pasti ada. Loh, orang yang dagang itu pasti takut rugi. Jenengan dari rumah yang asli di Indonesia mau kesini aja itu udah takut nanti dapat majikan yang pelit, majikannya galak. Yang udah kerja di sini takut sering dipotong gajinya, takut di intermenit, macem-macem. Manusia itu selalu seperti itu. Yang perawan, yang berjaga takut mau nikah, kadang-kadang takut dari sing perawan engko gek bojoku nang galak, gek bojoku nang kereng, terus gek bojoku nang males kerja, terus gak iso belanjani aku, gek bojoku gak setia. Sing Joko yang ngono, takut jangan-jangan nanti istriku cerewet kaya ngene-ngene iki. Banyak tuntutan. Jangan-jangan nanti istriku terlalu banyak tuntutan, terus gaya hidupnya terlalu tinggi, padahal sementara ini pekerjaan aku cuma kayak gini, gaji aku cuma kayak gini. Jangan-jangan nanti aku nggak bisa membahagiakan. Begitu sudah nikah takut kalau nggak punya anak, begitu sudah punya anak takut nggak bisa menyekolahkan anak. Ada loh kayak gitu, punya anak itu loh baru umur 3 bulan, anaknya seumur 3 sasi. Tepak dolen nang omahe tanggane cerita, ya Allah, aku lho sik daftarno anakku sekolah kuliah nang kedokteran, mlebu tok iku mbayare 200 juta. Kata si ibu yang punya anak sik 3 sasi umure iki, apa iya to? Iya. Entah 200 juta. Ini ibu yang anaknya baru umur 3 bulan ini lenger-lenger mulai nangis.
turut tembong mulih nangis turut dalang ketemu tangga ditakoni nyapu sampean kok nangis karo gendong anak apa anakmu lara to ora anakku yo gak lara kae lo mau cerita jarene mlebone anake kuliah nang kedokteran lo bayare 200 juta lah aku ki apa yo iso nyekolahno anakku yo anak seumur 3 sasi lho saiki kok larang banget biayane sekolah apa aku sok iso nyekolahno anakku wong anak sing umur 3 sasi kok mikir biaya kuliah anak le sing umur 3 sasi ki yo susah ana sing wareg anakmu yo mi ana dhisik dididik sing apik wong urung wayang wis adoh banget kok orang itu memang banyak seperti itu nanti yang sehat takut sakit yang sakit juga takut iya, rasa takut itu pasti ada. Rasa takut pasti ada. Ya sekali-kali diganti wong senenganmu nyanyi mek rasa cinta kok yang pasti ada, bukan hanya rasa cinta yang pasti ada. Rasa takut pasti ada. Tapi ngomong-ngomong tentang rasa takut ini kadang-kadang penting juga untuk menambah daya hidup. Ada satu kisah, ada satu cerita. Tapi mohon maaf ini ceritanya agak jauh di Jepang. Sama lek karo Jepang yo kulone kaulon iki lho. Ini kejadiannya kayak gini. Udah di Jepang. Rumahno. Orang Jepang itu halo. Orang Jepang itu punya kesukaan makan ikan laut yang jenisnya ikan salmon. Ya tahu kan ya? Ya tahu dulurmu. Ikan salmon ini ikan laut bisa enak, lezat kalau dimasak dalam keadaan seger kan? Artinya keadaan masih hidup dibeteti, diblekrek itu. Kalau sudah mati kelezatannya berkurang sehingga nilai jualnya juga berkurang. Cuma permasalahannya untuk bisa membawa ikan salmon dari laut ke darat itu nggak mudah. Yang sering ditangkap di laut dibawa pakai kapal begitu sampai darat mati. Begitu sampai darat mati sehingga kelezatannya berkurang, harga jualnya juga berkurang. Akhirnya orang Jepang ini mikir bagaimana cara bisa membawa ikan salmon ini dari laut ke darat tetap dalam keadaan masih hidup. Berbagai macam formula dicoba, ternyata gagal. Kapal itu dikasih kolam, kemudian kolam ini dikasih oksigen, terus ikan salmon ini dicemplungkan, dicemplungkan ke dalam itu, terus dibawa kapal itu, ternyata begitu nyampe darat masih mati juga, terus kayak gitu. Akhirnya ada yang pinter, caranya ditangkap sama. Kapal itu dikasih kolam, kasih oksigen, ikan salmon dimasukkan ke situ, ditambah satu, dikasih ikan hiu yang kecil. Nah ikan salmon ini kan makanannya ikan hiu tuh. Dikasih ikan hiu yang kecil sehingga ikan salmon ini ketakutan. Dia nggak ngerti kalau yang di situ ikan hiu kecil belum bisa nyaplok. Jadi dalam kolam itu dikasih ikan hiu yang kecil sehingga ikan salmon ini ketakutan. Karena ketakutan dia terus berlari, muter terus. Sampai darat dia muter. Akhirnya urip tekan darat. Subhanallah. Dan ini pernah saya praktekkan nang tonggoku. Tonggoku ki ono sing seneng kulaan marmut. Diwadahi kerangkeng itu. Dari Surabaya sana, begitu sampai rumah mati marmutnya. Akhirnya tak kei akal, gampang kerangkengmu kayak ono kucing cilik, kayak ono naik. Karena saya teringat ceritanya orang Jepang ini, bener subhanallah. Akhirnya yang kerangkeng itu kan dikasih naik itu, anakan kucing gitu, meong itu loh, apa? Naik, iya kayak gitu, anakan kucing itu loh. Akhirnya ini marmut kan ketakutan loh begitu lihat kucing kecil, padahal kucing ini belum bisa nyaplok loh. Sama ikan hiu yang kecil tadi, marmut ini selalu gerak muter-muter karena ketakutan sampai omah isih urip. Jadi saya pikir kadang-kadang hidup ini perlu sedikit ketakutan. Jadi duwe utang barang itu ya penting. Nah, ini normal
Kan kalau kita punya hutang akhirnya kita ada rasa cemas, rasa takut, akhirnya kerjanya kan semangat, nek perlu cari tambahan kerja. Wah, aku ini kerja cuman kayak gini padahal aku punya tanggungan gini ya. Sekarang waktunya wes aku diuber-uber hutang, akhirnya golek partai tambahan, golek kerja tambahan. Jadi berbahagialah sing utangnya akeh. Loh, coba sampean pikir omongan saya ini bener apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ternyata kita diberi kenikmatan oleh Allah yang berupa rasa takut juga. Rasa takut itu kadang-kadang juga penting untuk menambah kreativitas kita, menambah semangat kita agar kita terus bergerak dan bergerak maju. Jadi dua hutangi ternyata ya penting. Karena kita punya hutang kita takut diuber-uber yang kita hutangi, akhirnya kan berusaha untuk kerja biar bisa nyaur. Makanya dua bojo kereng bareng ya penting. Loh, karena bojo kereng akhirnya jenengan sering mendapat teguran, wah takut salah, akhirnya jenengan kan jadi bener. Artinya kereng dalam hal kebaikan. Kalau malam ayo bangun tahajud ngono. Bojomu yang ngono selama ini? Bojo nanti. Muga-muga selamat dulu. Lah terus yang ditakoni bojomu, lah gajianmu kok gak durung dikirim nomor itu? Suami matre gitu kamu mau? Dulu kenapa kamu gak mau sama aku? Kalau aku gak matre. Subhanallah, saya juga ngasih gitu kalau sama laki-laki, kalau para suami itu tak kasih, ternyata punya istri yang cerewet itu juga ada baiknya. Loh enggak, istri cerewet itu juga rada penting. Cuma ya aja gede-gede cara hiu ya dicaplok temen. Maksudnya cerewet ya cerewet tapi ya aja banget gitu loh. Yo ngenes bojomu. Malah tinggal pelayu enggak ya. Ya Allah. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ternyata ya yang namanya rasa takut yang selama ini merupakan ketakutan tersendiri buat kita, itu ternyata kok ya ada manfaatnya, ada sisi positifnya. Allah membuat rasa takut itu justru kalau manusia kok tidak mempunyai rasa takut. Halo? Kalau manusia tidak mempunyai rasa ketakutan ya ayem, tentrem, gelendem, tidak ada persoalan, tidak ada permasalahan, itu justru malah kreativitasnya jadi terhenti, daya geraknya lamban, ide-idenya bisa mati. Soalnya gak ono sing ngobrak-obrak, cari wong kulonan, gak ono sing ngoyak-oyak. Dan rasa takut ini bagian dari ujian Allah untuk menguji keimanan kita. Apakah iman kita itu istiqomah apa tidak? Ketika diuji dengan rasa takut, masihkah iman kita istiqomah? Ketika kita diberi ketakutan yang luar biasa, ternyata kita mampu membuktikan kepada Allah. Di sisi Allah ada bukti bahwa diuji dengan apapun kita tetap istiqomah. Dikasih ujian ketakutan kayak apapun kita tetap istiqomah dalam beribadah, insya Allah. Ini yang pertama, al-khawf. Yang kedua, wal ju'i, dan kelaparan. Ini juga bagian dari ujian keimanan, tapi saya yakin kalau di sini nggak ada yang namanya kelaparan. Wong lauk pun mulai anak-anakku dhewe sing ireng-ireng ini aku ketemu pertama kaget, masya Allah. Engko tak gawakno timbangan tak kono. Kok iso koyo ngono. Terlalu cepat pemekarannya. Heran aku. Wong aku lo tambah mundak guru daripada 1 bulan yang lalu. Ya toh? Nah, ini malah mundak lompong. Aku lo kalau lagi kemana-mana lo dilokkan sama orang. Saat ini aku tambah guru meleh aku ya tirakat. Padahal yo gak ono sing dipangan.
Ya enggak, emang saking aku riwarwi muntar mantir gak karo-karuan kayak gini terus gak pati ngupeni awak. Wis koyo ngene mesti. Kalau di sini nggak ada yang namanya kelaparan, tapi banyak di antara saudara-saudara kita yang masih kena ujian musibah kelaparan itu, subhanallah. Maka Islam mensyariatkan puasa, itu salah satu di antaranya agar kita bisa sekali-kali merasakan lapar, dan dari itu kita mendapatkan satu hikmah, ada satu pengendalian diri dari lapar itu. Buah dari kelaparan itu kita mampu mengendalikan diri. Maka jamaah sekalian, hakikatnya orang yang berpuasa itu bukan kok mengendalikan diri pada waktu siang hari, no, tapi setelah maghrib. Setelah maghrib, pengendalian dirinya orang puasa itu setelah maghrib. Loh, kalau di siang hari mampu mengendalikan diri, nggak mangan, nggak ngombe, nggak hubungan intim sama istri, wajar, emang lagi puasa. So pecah cilik ya iso, andene tepak poso. Tapi setelah maghrib masih mampukah mengendalikan diri seperti ketika di siang hari? Kan biasanya enggak. Begitu maghrib kan biasanya balas dendam, muncul sifat serakahnya. Opo ae kowe arep dimplok kondo ae aja nganti kuduman. Wis kullu syai'in qalu, segala sesuatunya diungkap. Kayaknya kan seperti itu. Maka hakikat orang berpuasa itu pengendalian dirinya justru setelah maghrib. Saya sering sampaikan ketika ngisi acara hajian juga begitu. Hakikat kemakburan haji itu bukan hanya pada waktu pelaksanaan haji di tanah suci Makkah dan Madinah sana, tapi hakikat kemakburan haji itu adalah setelah kembali pulang ke tanah air. Mampukah mempertahankan akhlak-akhlak ketika berada di tanah suci sana? Soalnya rata-rata sering saya kritik jamaah haji kita itu tomat, di sana tobat, pulang tomat. Rata-rata seperti itu. Bener. Neng kono elek krungu. Allahu akbar, Allah melayu, takut gak kebagian tempat sholat jamaah. Allahu akbar, melayu. Tapi begitu di rumah dengan sholatu wassalamu alaik, kelon. Ini ngeloni putune itu. Ngeloni putune. Malah saya yang paling tidak seneng lagi itu kayak gini. Ketika Orang kayak ngombe. garing borokane. Oke. Ketika ziarah ke saudara-saudara kita yang pulang haji itu rata-rata ceritanya hampir sama ceritanya. Pokoknya Gus, Mas, Mbak, Yu, macem-macem lah. Neng kono iku kudu hati-hati lahir batin, bener. Neng kono ku malati, kudu hati-hati lahir batin. Ojo kok nganti dilakoni, nganti diomongke, dibatin. Gusti Allah ngerti. Makanya aku neng kono rawani macem-macem, rawani tumindak Allah, rawani ngomong Allah. Aku neng kono ngrasani ki yo rawani. Aku wani ngrasani nah yo sajoke wis mulai ngerti. Ini kan gak bener kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa. Terus matamu itu lihat apa? Oh, enek-enek wong lanang wedok. Lihat aku dong. Wa naqsim minal amwal wal anfusi, dan kekurangan jiwa artinya kematian. Kematian ini juga bagian dari ujian Allah Subhanahu. Nggak usah takut kita, karena itu ujian yang harus kita hadapi, dan setiap kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oi. Nggak boleh takut mati. Yang takut itu nanti kita kalau mati husnul khotimah apa su'ul khotimah. Itu yang harus kita antisipasi, kita waspadai. Kalau mati ndak usah takut, tiwas takut ya tetap mati. Dan mati kan tidak ditentukan oleh takut dan berani, kan sering saya sampaikan. Berani tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut matinya belakangan. Ndak. Kadang-kadang yang berani malah matinya belakangan, no.
maju perang juga mati-mati. Yang takut ngungsi lo kebom bisa mati dhisik. Makanya kalau saya sering gambarkan juga tidak ditentukan oleh usia, kayak perjalanan buah kelapa itu loh. Kan ada yang masih kembang manggar itu sudah berguguran, padahal saya kembang loh manggar wis berguguran wis podo rontok. Ono dadi bluluk ceblok, gede sithik dadi cengkir gogrok, dadi degan logrok, metu santene diogrok-ogrok. Jadi kayak gitu, ono sing nganti tuwa coklat kunting bukek kecepet bongkok dadi bajing ora tedas diogrok-ogrok ya ora ceblok-ceblok arep dipenek wegah soalnya bungke. Kematian juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah pada berguguran, bahkan gak jarang yang digugurkan. Na'udzubillah min. Ada yang baru lahir procot langsung mati, wong ditekek, diidek-idek, dicenet, cacal indek-indek, wadai tas kresek. Ya bayi mati ya wajar, remaja mati juga banyak. Ingin iki sampean teko kene mati yo, pantes-pantes ae. Antek malaikat Israel saiki lek njabut nyawane wong ngawur saiki ngono. Wis aturan blas amuk-amukan. Iya, suka rombongan. Njabut siji-siji kesewen le. Malaikat Israel iso tiru aku. Kesewen le siji-siji. Langsung Air Asia blos entek ngono gayane malaikat Israel kae. Wah aku dhewe heran. Takut karepe malaikat Israel. Sekarang banyak kan yang kayak gitu, nggih. Wong tua mati nggih kathah, tapi nggih ada 1-2 itu yang awet gak mati-mati. Pantarane wis resik isih morak-maruk. Nah, yuk bungkek tadi apa? Kecepet bongkok tadi. Kelaleh. Makanya ndak usah takut dengan kematian. Wassamarat